Tubuh Revan terdiam. 3 kata yang keluar dari bibir mungil sang istri mampu membuatnya bungkam 1000 bahasa. Datang bulan? Apa itu berarti bulan ini mereka gagal lagi? Rasanya pasokan udara semakin menipis. Apa sebenarnya kesalahan yang pernah mereka lakukan sehingga Tuhan menghukum mereka? Sungguh, tak bisa dipungkiri, ia sangat ingin sekali ada sosok yang memanggil dirinya dengan panggilan Papa Asteris. "Maafin aku," lirih Kania dengan sedikit sesenggukan. Revan yang semula terdiam langsung tersadar. Kembali ia dihadapkan dengan wajah sang istri yang berlinang air mata. Lekas saja ia membawa wanita itu ke dalam dekapannya, mengelus dengan lembut rambut serta sesekali memberikan kecupan di pucuk kepala wanita itu. Tentu saja untuk memberi semangat padanya. "Sabar, sayang. Belum rezeki kita," bisik Revan berusaha menghibur sang istri. Meskipun tak bisa dipungkiri, ia pun sakit. Tidak hanya Kania yang menginginkan bayi mungil itu. Dirinya juga. Aku gagal, Mas. Aku udah ngecewain kamu." Tangis Kania semakin pecah. Wanita itu menangis sesenggukan. Sungguh, seperti ada batu besar yang menghantam dadanya. "Sayang." Revan melepaskan pelukannya, menangkup kedua pipi wanita yang ada di hadapannya. "Jangan ngomong gitu," lirih Revan. Ada rasa tak suka kala Kania mengatakan kalimat tadi. "Kamu gak salah. Kamu gak gagal. Dan kamu sama sekali gak ngecewain aku. Kita masih bisa berusaha. Masih ada bulan yang akan datang untuk kita berjuang lagi. Percaya deh, mungkin memang belum saatnya." Bukannya tenang, Kania justru menggeleng kepalanya dengan kuat. Aku capek, Mas. Kita udah berjuang cukup lama, tapi tetap aja nggak ada hasilnya. Aku ngerasa nggak becus jadi istri." Kania. Tanpa sadar Revan menaikkan 1 oktav suaranya. "Kamu bisa nggak sih jangan ngomong kayak gitu? Nggak ada yang nggak becus. Kamu udah melakukan tugas kamu dengan baik. Ini bukan salah kamu. Kamu juga nggak mau, kan? Nggak ada yang mau. Tapi, satu yang perlu kamu ingat. Tuhan lagi menguji cinta kita. Dia ingin memastikan apakah kita mampu bertahan. Tolong banget. Jangan nyerah, ya." Revan memohon pada sang istri. Ia yakin betul jika Tuhan amat baik. Kania tak menyahut. Yang terdengar hanya isakan tangis wanita itu yang semakin terdengar memilukan. Menggambarkan betapa terlukanya wanita itu. Wajar saja, 5 bulan bukanlah waktu yang singkat. Dan mereka sudah berjuang selama itu, namun sampai sekarang tak ada tanda-tanda sedikit pun. "Tuhan, apa sebenarnya rencanamu? Mungkinkah ada pelangi setelah badai ini berlalu?" Batin Kania. "Sayang, kamu gak perlu stres. Masih banyak kesempatan untuk kita kembali berjuang. Kita masih muda." Revan berusaha berkata lembut. Ia sama sekali tak mau Kania sampai stres. Namun sayang sekali, sekeras apapun pria itu menghibur, sakit itu tetap terasa. Wanita mana coba yang tidak sakit dan terpukul ketika tahu dirinya tak bisa memberikan keturunan? Bahkan, ia yakin sekali tidak ada satupun wanita yang ingin seperti dirinya. "Mas, bagaimana mungkin aku masih tak bisa hamil? Padahal semua vitamin itu sudah aku minum?" Tanya Kania dengan suara serak. Revan menghembuskan napas secara perlahan. Dipegangnya pundak sang istri dengan pelan. "Kania, jika Tuhan belum berkehendak, kita bisa apa? Tuhan bukannya jahat. Tapi, Dia hanya sedang menguji cinta kita saat ini. Aku yakin kalau suatu saat kamu bakal hamil, tapi mungkin bukan sekarang. Akan ada waktunya, sayang," jelas Revan dengan lembut. Berkali-kali dirinya menjilat ludahnya sendiri.
Padahal ia sudah berjanji tidak akan pernah membuat setetes air mata pun jatuh dari pelupuk mata sang istri. Namun apa? Berkali-kali air sebening kristal itu jatuh membasahi pipi sang istri. Ah, apakah ia sudah layak mendapat gelar laki-laki paling jahat? Tapi kapan? Tanya Kania yang sepertinya memang tidak sabar. Lagi-lagi Revan menghela napas. Kapan kamu hamil itu nggak ada yang tahu. Kuncinya cuma satu, sabar. Tak ingin berkata-kata lagi, Kania memilih untuk membenamkan wajahnya di dada bidang sang suami. Melampiaskan kesedihannya pada pria itu. Revan dengan senang hati memberikan dadanya untuk jadi sandaran sang pujaan hati. Jujur, hatinya teriris melihat kondisi Kania yang terlihat sangat frustasi. Rasa bersalah kembali mencubitnya, seolah mengingatkan jika ini semua salahnya. Andai saja ia menjaga dengan baik wanita itu semasa hamil dulu, sudah tentu ini tidak akan terjadi. Ah, lebih tepatnya andai saja ia tak mengajak Kania jalan-jalan waktu itu. Sayang, jangan kayak gini. Aku sakit ngeliat kamu yang stres kayak gini. Percaya sama Mas, kamu bakal hamil kok. Kania yang berada di dalam dekapan Revan hanya bisa mengangguk. Saking sedihnya, wanita itu bahkan sesenggukan. Setelah dirasa cukup tenang, Kania melepaskan pelukannya. Dihapusnya jejak air mata yang masih berada di pipinya. Maafin aku yang udah bersikap kekanak-kanakan, cicit Kania. Revan tersenyum lembut. Pria itu kemudian menganggukkan kepalanya. Kap, jangan nangis lagi. Tenang aja, kita masih punya kesempatan. Toh umur kita juga masih muda. Revan berkata setelah melayangkan kecupan di kedua mata Kania. Kania mengangguk lucu. Meski ia masih merasa sesak dan sakit, tapi ia harus berpura-pura baik-baik saja. Tak mau membuat sang suami sedih. Ya udah, ayo kita sarapan, ajak Revan berusaha mencairkan suasana. Kania mengangguk. Tapi sebelum mereka beranjak, wanita itu lebih dulu menahan pergelangan tangan sang suami. Revan mengangkat kedua alis matanya. Ada apa? Stok pembalut aku udah habis, cicit Kania. Revan terdiam sejenak. Kemudian senyum terbit di wajah pria beralis tebal tersebut. Ya udah, nanti kita beli di supermarket. Sekarang kita sarapan dulu. Hari ini aku nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Tentu saja Kania heran. Ini bukanlah waktu libur. Ia tebak, pasti alasan Revan libur karena dirinya. Aku pengen berduaan sama kamu, bual Revan. Tentu saja alasan sebenarnya karena takut sang istri nekat melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Apalagi Kania pasti sedang stres. Jangan bohong. Kania dengan sengaja memicingkan matanya. Sama sekali tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Bukan karena aku, kan? Astaga, Mas. Aku tuh masih waras. Mana mungkin aku bunuh diri cuma karena stres. Nggak gitu sayang. Aku cuma pengen manja-manjaan sama kamu, Revan berusaha menjelaskan pada sang istri. Meski yakin bukan itu alasan utama sang suami, Kania memilih tetap mempercayainya saja. Rasanya sedang tidak mood untuk berdebat. Sekarang kita sarapan, tegas Revan. Kania dan Revan kemudian turun ke bawah. Di sana sudah tertata rapi omelet yang tadi Kania buat. Tapi, mendadak saja Kania tidak berselera makan. Nih, makan yang banyak, ucap Revan sembari memberikan potongan omelet yang cukup besar ke piring sang istri. Lama Kania menatap piringnya. Mendadak saja ia merinding melihat omelet. Sedikit merasa mual melihat telur. Mungkin efek datang bulan. Kenapa nggak dimakan? Tanya Revan yang heran melihat Kania yang hanya menatap omelet tersebut. Ah, aku makan buah aja. Kania segera bangkit menuju kulkas,
mengambil beberapa buah di sana, kemudian membawanya ke meja makan. Emangnya kamu kenyang kalau cuma makan buah? Revan kembali bertanya. Ada perasaan aneh dalam dirinya. Jika tadi Kania terlihat sangat murung, namun begitu buah anggur itu masuk ke dalam mulutnya, wanita itu malah terlihat girang. Ah, apakah memang seperti ini orang yang sedang haid? Aku lagi nggak berselera makan omelet. Terus kenapa kamu buat kalau kamu nggak mau? Tanya Revan lagi. Ish, makan aja napa sih? Aku tuh masak buat kamu. Banyak nanya banget. Mendadak Kania kesal dengan Revan. Hingga tanpa sadar membentak sang suami. Tentu saja itu membuat Revan terkejut. Sadar dengan apa yang baru saja ia lakukan, Kania sontak menatap bersalah ke arah Revan. Mas, maaf. Aku nggak sengaja bentakin kamu. Revan sedikit menyunggingkan senyum. Nggak apa-apa kok. Bagaimanapun Revan tak boleh marah. Istrinya sedang datang bulan. Wajar saja moodnya berubah-ubah. Kamu mau? Ini enak loh. Ada sedikit asam-asamnya. Kania menyodorkan sebiji buah anggur pada sang suami. Nggak sayang. Makasih. Ish. Dicoba dulu napa, mas? Suka benar bikin aku kesal. Dengan sengaja Kania mengerucutkan bibirnya. Malas berdebat, Revan memilih mengiyakannya saja. Menerima sodoran buah anggur dari sang istri, kemudian memasukkan ke dalam mulut. Astaga, Kania. Ini agak asam loh, pekik Revan setelah menelan satu buah anggur tadi. Meski rasa manis lebih mendominasi, tapi tetap saja ada asamnya. Bukannya tidak boleh, tapi kan ini masih pagi. Enggak, ini enggak asam kok. Malahan enak, balas Kania dengan santai. Tapi kamu belum sarapan. Masa pagi-pagi udah makan yang asam? Entar sakit perut gimana? Kania cengengesan. Memilih memasang wajah imut agar suaminya luluh kali ini. Hari ini aja. Kamu kan tahu kalau orang lagi dapat itu keinginannya aneh-aneh. Lagi-lagi Revan menghembuskan napas. Mau bagaimana lagi? Sudah terlanjur juga. Akhirnya dengan berat hati pria itu mengizinkan istrinya untuk lanjut makan buah-buahan miliknya. Selesai menyantap sarapan, Kania dan Revan segera berangkat menuju salah satu pusat perbelanjaan terdekat untuk membeli pembalut. Datang bulan. Datang bulan. Dan datang bulan lagi. Kapan coba aku telat terus tiba-tiba dinyatakan hamil, gerutu Kania di dalam mobil. Revan terkekeh mendengar suara istrinya yang kesal. Sabar aja atuh, sahut pria itu dengan lembut. Sesampainya di pusat perbelanjaan terdekat, Kania dan Revan segera masuk ke dalam untuk mencari pembalut. Ya udah, sana kamu cari. Aku nunggu di sini aja, ucap Revan yang memilih untuk duduk di kursi saja. Kenapa gitu? Tanya Kania tak terima. Apa tidak bisa pria itu menemaninya jalan-jalan? Astaga, Yang. Aku malu. Ya kali aja cowok berkeliaran di toko yang jual pembalut, bisik Revan dengan gemas. Ah, baru Kania sadar. Jadi, inilah alasan sang suami tak mau ikut. Hanya karena malu berkeliaran di toko yang menjual pembalut. Kenapa pakai malu segala? Dulu waktu kita ke toko pakaian wanita buat beli lingerie, kamu biasa aja tuh. Bahkan, malah senang. Tentu Kania tak terima dengan penolakan Revan. Apa salahnya coba pria ikut? Sayang. Revan mulai merengek. Ah, bukan tanpa alasan ia menolak. Tapi kan pelayannya nanti pasti seorang wanita. Malu saja. Gak ada tapi-tapian. Pokoknya kamu harus ikut. Kalau kamu gak mau temenin aku ngambek nih. Dengan sengaja Kania mengancam sang suami. Dih, kenapa sekarang mainnya pakai ngancem-ngancem? Ya terserah aku dong,
balas Kania sewot. Kamu harus ingat, kalau sampai aku ngambek, pertama aku gak mau diajak ngomong. Kedua, aku gak mau ngasih jatah. Ketiga, kamu tidur di luar. Astagfirullah sayang. Kamu durhaka banget jadi istri. Revan menatap tak percaya istrinya. Terserah, habisnya kamu nyebelin. Kania masih saja bersikap bodoh amat. Sayang. Kini Revan mulai menghentak-hentakkan kakinya layaknya seorang anak kecil yang sedang merajuk. Hancur harga diriku sebagai seorang pria sejati kalau sampai ikut nyari pembalut. Kini Revan memberikan tatapan horor pada sang istri. Tapi, Kania tetap bersikap bodoh amat. Tanpa sadar, kini sepasang suami istri itu menjadi pusat perhatian. Mau apa enggak? Ketus Kania yang sudah sangat kesal. Iya, balas Revan sedikit tidak ikhlas. Tapi pinjam jaket kamu, sambungnya dengan wajah menggemaskan. Buat apa? Buat nutupin muka aku, jawab Revan sembari cengengesan. Kania berdecak kesal. Terlanjur kesal, ia akhirnya menarik tangan Revan. Membuat Revan hampir saja terjungkal. Untung istrinya sedang datang bulan, jadi ia bisa memaklumi. Jika tidak, sudah tentu ia tegur wanita itu. Sekarang, ia kali menegur wanita yang sedang datang bulan. Yang ada dirinya bisa digantung Kania buat dijadikan sasajen. Benar saja. Beberapa wanita menatap heran Revan. Hancur sudah harga dirinya sebagai seorang pria sejati. Kini pria itu hanya bisa menutup. Berharap tak ada yang mengenalinya. Lo, Revan. Revan langsung mendonggak begitu mendengar namanya disebut. Pria itu terbelalak melihat sosok yang sangat ia kenali. Bagaimana mungkin ada sepupunya di toko menjual pembalut? Leon? Tidak menjawab, Leon hanya tersenyum tanpa dosa. Kenapa? Lo ngeliat gue udah kayak ngeliat hantu aja, heran Leon. Revan masih diam. Dirinya masih terkejut dengan kehadiran sang sepupu. Tidak sampai di situ saja, Revan bahkan langsung terperanjat melihat benda yang dipegang sang sepupu. Ini dirinya tidak salah lihat, kan? Lo ngapain di sini? Terus ngapain beli begituan? Tanya Revan sembari menunjuk pembalut yang ada di genggamannya. Leon dengan santai mengangkat benda yang ada di genggamannya. Gue lagi datang bulan, jawabnya santai. Tanpa beban sedikit pun. Lewat mana keluarnya bego? Pekik Revan tanpa sadar. Kini kedua pria itu menjadi pusat perhatian Kania dan Mbak Kasir yang kebetulan berada di sana. Lewat alat penyodok, balas Leon yang semakin nyeleneh. Bug! Revan langsung memukul pundak Leon dengan sedikit keras. Kesal saja dengan kalimat pria itu yang tak jauh dari kata sodok. Gue serius. Lo beli buat siapa? Buat pacar lo? Revan masih mendesak sang sepupu untuk menjawab pertanyaannya. Jika benar Leon sampai rela membelikan benda terkutuk itu hanya untuk sang pacar, maka pria itu pantas mendapat tepuk tangan. Dirinya saja masih pikir-pikir untuk membeli benda tersebut. Leon menghembuskan napas secara perlahan. Berjalan mendekati sang sepupu. Mengajak pria itu untuk sedikit menjauh dari Kania dan Mbak Kasir. Lo belum tahu apa manfaat benda ini? Tanya Leon berbisik. Emang apaan? Tanya Revan yang ikut penasaran. Bagaimana tidak, ekspresi Leon seperti sedang tidak bercanda. Coba lo lihat ini. Leon langsung menunjuk bentuk pembalut yang ada di bungkusannya. Iya, terus kenapa? Tanya Revan yang semakin heran. Ini sayap, bego. Geram Leon. Terus? Entah penjelasan Leon yang susah dimengerti atau memang otak Revan yang tidak sampai. Tapi jujur ia memang tak mengerti kemana arah pembicaraan sepupunya itu. Kok sekarang lo makin bego sih, Van?
ketus Leon yang membuat Revan mendengus. Ini ada sayapnya. Lo bayangin kalau kita pakai. Lumayan bisa nyicipin gimana rasanya terbang. Hah? Revan terperanjat. Ini maksud sepupunya gimana? Sejak kapan pakai pembalut bisa terbang? Saking kesalnya, Leon langsung menyentil kening pria di hadapannya. Makanya tambah pengetahuan lo itu. Sering-sering nonton iklan. Gue pernah nonton iklan pas mereka pakai pembalut bersayap. Tiba-tiba mereka udah duduk di awan aja. Kan ajaib. Bisa terbang tanpa harus naik pesawat. Revan terdiam, mencerna dengan sangat penjelasan Leon. Dilihat dari raut wajah pria itu, sepertinya pria itu tidak bercanda. Namun, apakah masuk logika jika seseorang bisa terbang? Lo nggak bercanda kan, Yon? Tanya Revan yang sudah memasang raut wajah serius. Serius? Emangnya kapan gue pernah bohong? Sering bego. Ketus Revan yang kesal. Apa mendadak sepupunya ini tidak tahu diri? Emang lo pernah terbang? Tanya Revan lagi. Ya ini gue mau nyoba. Rencananya kalau berhasil gue mau pamer kalau yang bisa terbang gak cuma betina. Tapi Kania tiap datang bulan gak pernah tuh bisa terbang. Wajah Revan kali ini terlihat sangat polos sekali. Seolah percaya saja dengan penuturan Leon barusan. Ya iyalah, orang dia terbangnya tengah malam, balas Leon santai. Revan yang terlanjur penasaran, langsung merebut bungkusan yang ada di genggaman Leon. Kemudian menatap Kania dengan tatapan menuntut. Kania, kamu kenapa nggak pernah bilang sama aku kalau kamu tiap bulannya bisa terbang? Tanya Revan to the point. Hah? Kania mengerutkan keningnya. Terbang? Sejak kapan manusia bisa terbang? Itu kata Leon. Kalau pakai ini bisa terbang tengah malam? Kok aku baru tahu, ya? Revan mengangkat bungkusan yang ada di tangannya. Kania terdiam sebentar. Setelahnya wanita itu melongo. Apakah ini yang dimaksud dengan definisi bego yang sesungguhnya? Van, kok lo ember banget sih? Ini kan rahasia kita berdua. Leon menatap tidak suka ke arah Revan. Kamu ngambil kesimpulan dari mana? Tanya Kania mengabaikan Leon. Revan dengan polosnya menunjuk ke arah Leon. Sementara yang ditunjuk hanya diam saja sembari memasang wajah polosnya. Astaga! Kania langsung berseru. Langsung saja wanita itu menatap nyalang Leon. Lo benar-benar ya, Yon? Lo ngapain racunin pikiran suami gue? Pekik Kania dengan napas memburu. Lo, bukannya emang benar, iya? Lo kenapa pelit banget? Bagi resep napa? Bukannya meminta maaf, Leon malah terlihat sewot. Napas Kania semakin memburu. Rasanya ingin sekali menerkam Leon lalu mencabik-cabik tubuh pria itu. Sudah moodnya tidak baik, Leon semakin memperparah moodnya. Melihat sang yang sudah seperti ingin menerkam, Revan langsung mendekati sepupunya, lantas berbisik. Yon, bini gue lagi datang bulan. Leon melotot. Astaga, ia bahkan tidak tahu jika Kania sedang datang bulan. Seharusnya ia sadar alasan wanita itu ada di dalam toko yang menjual pembalut. Tentu saja karena sedang datang bulan. Dirinya pernah mendengar jika wanita yang sedang datang bulan biasanya lebih mirip seperti singa. Siap menerkam siapapun yang mengusik hidupnya. Tanpa sadar Leon meneguk ludahnya dengan kasar. Sebenarnya alasannya masuk ke dalam toko ini karena penasaran dengan merek-merek pembalut. Segabut itukah dirinya? Iya, sangat gabut sekali. Bahkan, ia rela mengabaikan rasa malunya demi memuaskan keinginannya. Tidak sampai di situ saja, ia juga sempat mencari di internet apakah perempuan yang sedang datang bulan bisa terbang jika menggunakan pembalut bersayap. Gue pamit. Assalamualaikum.
Tanpa basa-basi Leon segera berlari terbirit-birit sebelum dapat amukan dari Kania. Bahaya, bisa-bisa wajah tampannya ini hancur. Melihat Leon yang sudah pergi, Kania menarik nafas panjang, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Tentu saja dengan maksud menenangkan diri. Cih! Datang bulan kok pakai pembalut, pakai koyot dong biar pro, sinis Leon yang tiba-tiba muncul kembali. Leon! Abis sudah kesabaran Kania. Mendengar teriakan Kania, Leon dengan segera berlari. Kali ini serius. Ia segera saja keluar dari pusat perbelanjaan tersebut. Takut Kania nekat membakar mall tersebut lantaran memiliki dendam kusumat padanya. Sabar sayang. Dengan penuh keberanian Revan mengelus pundak sang istri. Nampak sekali jika tangannya sedikit bergetar. Kamu juga? Kenapa mau aja dibodohin sama orang gila? Tanya Kania sedikit membentak. Kan ada sayapnya, balas Revan dengan polos. Kania memejamkan matanya. Bagaimanapun ia harus ingat jika yang dihadapannya kali ini adalah sang suami. Jangan sampai ia nekat mencekik pria itu lantaran kesal. Tidak. Dirinya bahkan belum siap jadi janda. Karena malas meladeni sang suami, Kania dengan segera mencomot 2 bungkus pembalut. Membawanya ke meja kasir dan meninggalkan suaminya. Revan sendiri dengan cepat menyusul sang istri. Jangan sampai ada yang melihatnya sendirian di toko yang dipenuhi dengan pembalut ini. Bisa-bisa hancur harga diri. Yakin cuma beli itu doang? Tanya Revan memastikan setelah mereka selesai membayar. Kayaknya aku perlu beberapa pisau sama golok, jawab Kania. Hah? Buat apa, Yang? Revan menatap sang istri dengan tatapan bingung. Untuk apa coba beli golok? Buat cincang sepupu kamu. Aku mendadak pengen makan sup manusia. Apalagi bagian matanya. Revan melongo. Gamblang sekali istrinya berkata. Ini dirinya tidak salah memilih istri, kan? Kini Revan memilih bungkam saja. Sama sekali tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Takut saja jika sewaktu-waktu dirinya yang menjadi sasaran sang istri. Setelah masuk ke dalam mobil, Revan langsung mengendarai mobilnya untuk segera pulang. Kania sendiri sepanjang perjalanan hanya diam saja. Namun, perlahan wanita itu merasakan sakit di perutnya. Awalnya ia memaklumi karena itu wajar dialami oleh wanita yang sedang datang bulan. Tapi semakin dirinya menahan, semakin sakit saja rasanya. Hingga tanpa sadar ia mulai meringis. Revan yang sedari tadi fokus ke depan, langsung terkejut kala pendengarannya tidak sengaja mendengar suara ringisan. Langsung saja pria itu menatap ke samping. Dan alangkah semakin terkejutnya pria itu melihat wajah sang istri yang sedikit pucat. Sayang, kamu kenapa? Tanya Revan dengan panik. Dengan cepat ia menepikan mobilnya. Kemudian mengangkat kedua pipi sang istri. Kania tidak menjawab. Wanita itu hanya menggeleng. Namun, ringisan tetap keluar dari bibir mungilnya. Sakit, Mas, lirih Kania. Kamu sakit apa? Tanya Revan yang semakin panik. Sakit biasa kok. Wajar aja kalau lagi datang bulan, jawab Kania dengan pelan. Tapi, biasanya juga kamu gak pernah sampai sepucat ini. Apalagi kamu biasanya kalau lagi haid gak sampai meringis kayak gini. Kania hanya diam sembari memejamkan matanya. Kita ke dokter sekarang. Tegas Revan, namun mendapat gelengan dari Kania. Nggak usah, Mas. Kita ke supermarket. Beli Kiranti aja. Entar juga hilang kok sakitnya. Bukannya mengiyakan, Revan justru menggeleng dengan tegas. Nggak Kania. Kita ke rumah sakit pokoknya. Kamu nggak bisa ambil keputusan gitu aja. Gimana kalau misalnya ada sesuatu yang parah? Aku nggak mau ya kamu kenapa-napa.
Kalau emang itu normal, setelah pulang dari rumah sakit kita beli banyak-banyak minuman itu. Tapi, nggak ada tapi-tapian, sayang. Potong Revan lebih dulu. Kali ini Kania hanya menurut saja. Terserah suaminya saja. Revan langsung menjalankan kendaraan miliknya menuju rumah sakit terdekat. Sepanjang jalan pria itu tak henti-hentinya menatap sang istri. Sungguh, dirinya sangat khawatir sekarang. Takut terjadi sesuatu pada wanita itu. Sesampainya di rumah sakit, langsung saja mereka berdua keluar dari dalam mobil. "Kamu sanggup jalan?" tanya Revan sedikit tak yakin. Kania mengangguk. "Sanggup kok." Mendadak Revan gemes dengan istrinya. Mulutnya saja yang mengatakan sanggup. Tapi, cara berjalannya sudah seperti nenek-nenek yang bungkuk. Karena tidak tega, Revan langsung menggendong wanita itu. Membuat Kania sempat memekik. Revan langsung memanggil para dokter dan suster. Membuat para suster langsung membawa berangkar karena berpikir ada yang sedang sekarat. "Bagaimana keadaan istri saya, dok?" tanya Revan yang tak sabaran. Raut cemas nampak sekali di wajahnya. Tidak ada penyakit serius. Pasien hanya mengalami kram di bagian perut. "Ini umum terjadi pada wanita hamil," jawab dokter tersebut setelah memeriksa Kania dan memberikan sedikit pertanyaan. "Hah? Hamil? Bagaimana bisa?" pekik Kania dan Revan bersamaan.